Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ari Ariana dalam channel pengetahuan. Kembali pada video tutorial kali ini kita akan kembali membahas tentang simak BMN part ke-16, dimana untuk video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput barang yang belum terdistribusi dalam simak BMN. Oke, kita masuk di simak BMN nya 25199. Oke teman-teman, sebelum saya melakukan tata cara penginputan barang yang belum terdistribusi, pertama kita harus meng-cross check dulu, masuk di buku daftar. Lalu kita pilih barang yang belum terdistribusi. Oke, saya jelaskan dulu barang yang belum terdistribusi. Barang yang BMN belum terdistribusi maksudnya adalah barang-barang yang sudah kita input dalam aplikasi simak BMN, tetapi di dalam aplikasi simak BMN belum barang tersebut tidak jelas keberadaannya. Artinya betul memang ada di Satker, tetapi untuk posisi di mana tempatnya itu tidak diketahui posisinya karena tidak terdistribusi. Nah teman-teman, untuk tertibnya administrasi barang milik negara, sebaiknya semua barang yang ada di satuan kerja kita harusnya masuk ke dalam daftar barang ruangan. Contoh misalkan saya klik seperti ini, buku daftar barang ruangan, Oke, seperti ini. Misalkan saya pilih kode ruang kelas K10. Nah, bayangkan di ruang kelas K10 ini hanya ada ini ruang kelas, whiteboard hanya ada whiteboard. Oke, di kelas, di kode ruangan K10 ini ruang kelas hanya ada 2 whiteboard. Seharusnya di satu kelas harusnya ada meja, kursi dan lain sebagainya. Ini tidak tertib administrasi BMN. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa sebaiknya itu wajib hukumnya sebenarnya semua ruangan harus tercantum daftar barang ruangan, sehingga kita bisa mengetahui di ruangan A misalkan ada berapa jenis barang yang di dalamnya, sehingga kita bisa tahu semua barang itu sudah masuk ke daftar barang ruangan. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba bahas kenapa bisa timbul barang yang belum terdistribusi. Itu sekali lagi saya katakan bahwa pada saat penginputan BMN ketika meminta daftar ruangan itu teman-teman tidak langsung masukkan ke daftar barang ruangan. Hal yang sepele sebenarnya, hal yang mudah akan menjadi ribet ketika barangnya sudah terlalu banyak. Contoh misalkan daftar BMN yang belum terdistribusi pada satu Satker madrasah di Sulawesi Selatan. Oke, kita coba cek untuk barang yang DBR, daftar barang ruangan yang belum terdistribusi, itu jumlahnya kurang lebih 2654 item barang yang belum terdistribusi. Lalu kita coba cek DBL nya. DBL itu kurang lebih 81 yang tidak terdistribusi, daftar barang luar yang tidak terdistribusi. Artinya secara tertib administrasi ini Satker sudah tidak tertib administrasi. Coba keep-nya, oke tidak ada. Keep gedung dan bangunan, oke tidak ada. Oke, berarti DBR dan daftar barang luar. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan penginputannya, pastikan dulu bahwa teman-teman sudah menginput tabel ruangan. Artinya kita sudah input di sini ada lab kecakapan, ya semua ada ruang kelas dan lain sebagainya. Oke, ini dipastikan dulu bahwa ada kode ruangannya. Jika teman-teman belum mempunyai daftar barang ruangan, cara untuk menambah daftar ruangan sama seperti ini. Masuk ke tabel referensi, pilih tabel ruangan, lalu tambah, misalkan saya pakai kode 00, misalkan sampai kode K10, artinya kelas 10A, misalkan K10A
saya kelas 10A. Oke, lalu nama pejabat ruangannya misalkan Aco, NIP-nya 1981 0701 2009 12 1005. Oke, lalu milik sendiri pilih di gedung kantor permanen misalkan, lalu 1 simpan. Oke, nah jadi teman-teman, begitulah cara untuk menambah tabel ruangan. Selanjutnya kita lakukan penginputan daftar barang yang belum terdistribusi. Kita masuk. Nah teman-teman, sebelum melakukan penginputan terlebih dahulu teman-teman harus mencetak daftar barang yang belum terdistribusi seperti ini, dicetak, lalu bisa di print out ataupun menggunakan PDF sehingga mudah kita untuk melakukan penginputan. Misalkan saya mau melakukan penginputan mesin ketik portable 1 sampai noob 5. 1 sampai noob 5. Oke. Mesin ketik manual portable 1 sampai 5. Caranya adalah ini, transaksi BMN, lalu pilih daftar barang ruangan, lalu pilih rekam seperti ini. Lalu kita pilih mesin ketik manual portable 11 sampai 13 inci seperti itu, lalu NIP 1 sampai noob 5. Nah misalkan kita mau masukkan ini mesin ketik ini masuk di ruang kelas, misalkan di kantor. Oke, pilih kantor. Oke, simpan. Nah teman-teman, itu berarti kita coba cek buku daftar belum terdistribusi. Nah sekarang untuk mesin ketik manual itu sudah tidak masuk ke BMN yang belum terdistribusi. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk melakukan penginputan ini waktu yang kita butuhkan itu tidak terlalu lama, mungkin paling lama sekitar 20 menit sudah selesai, asalkan teman-teman mau melakukan penginputan. Selanjutnya sekali lagi, misalkan mesin hitung elektronik. Oke, saya coba tambah lagi mesin ketik elektronik. Masuk di daftar ruangan, lalu pilih rekam, lalu mesin ketik, mesin hitung ya, mesin hitung elektronik kalkulator. Oke, noob 1. Lalu misalkan saya masukkan ke ruang kantor. Oke, saya simpan. Oke, selesai. Lalu kita coba cek lagi. Oke, berarti sekarang mesin ketiknya, mesin hitungnya sudah masuk di ruang kantor. Kita coba cek daftar barang ruangan. Kita pilih kantor. Oke, cetak. Nah teman-teman, sekarang mesin ketik yang tadi itu yang kita sudah lakukan penginputan sudah masuk di kantor. Terus mesin hitung elektroniknya juga sudah masuk di kantor. Jika kondisinya sudah rusak berat teman-teman, boleh memindahkan ke gudang, misalkan di gudang. Oke, contoh. Nah teman-teman, itulah tata cara untuk melakukan penginputan barang yang belum terdistribusi. Jadi teman-teman, sekali lagi caranya sangat mudah. Buku daftar, lalu pilih daftar barang yang belum terdistribusi untuk meng-cross checknya, lalu untuk memasukkan ke daftar barang ruangan pilih transaksi BMN, lalu pilih daftar barang ruangan, lalu rekam, masukkan barang yang akan terdistribusi yang akan kita masukkan ke daftar ruangan. Selanjutnya pilih noob berapa sampai noob berapa, lalu pilih ruangannya. Oke teman-teman, begitulah cara untuk melakukan penginputan barang yang belum terdistribusi. Nah sekarang misalkan saya coba cek apakah ada gudang, tabel ruangan. Oke, gudang tidak ada. Saya coba tambah, misalkan di sini saya pakai kode G1 gudang.
Oke, jika di satelit teman-teman punya gudang penyimpanan. Nah, misalkan Aco. Oke, NIP-nya misalkan 1981 ini. Oke, lalu masuk di gedung kantor permanen simpan. Oke, nah teman-teman, tadi kita meng-cross check bagaimana sudah tahu caranya untuk bagaimana mendistribusikan barang yang belum terdistribusi ke daftar barang ruangan. Selanjutnya kita akan memindahkan dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Contoh misalkan tadi mesin ketik manual portable tadi itu, mesin ketik manual kondisinya sudah rusak berat, yang sekarang posisinya ada di ruangan kantor, kita akan pindahkan ke gudang. Caranya adalah pilih transaksi BMN, lalu daftar barang ruangan. Oke, kita coba ubah per kode aset, jadi nih saya ulangi, ubah per kode aset. Saya masukkan mesin ketik manual portable NUP 1 sampai NUP 5. Lalu dari ruangan kantor ke gudang, kita cari gudang. Oke, G1 lalu simpan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita cross check di buku daftarnya, daftar barang ruangan. Kita pilih coba kantor. Oke, kita cetak. Nah, untuk mesin ketik manual portable sudah tidak berada lagi pada ruangan kantor, tetapi sudah masuk di gudang. Nah, sekarang contoh misalkan kipas angin NUP 1 ini NUP 1, misalkan kipas anginnya NUP 4, kondisinya sudah rusak berat, kita akan pindahkan ke gudang. Oke, sekali lagi. Oke, misalkan daftar barang ruangan, lalu pilih ubah per kode aset, lalu saya pilih kipas angin. Oke, NUP-nya NUP 4 dari kantor, karena kondisi rusak berat dari kantor, kita pindahkan ke gudang. Oke, simpan, keluar. Lalu kita coba cek lagi buku daftarnya, daftar barang ruangan, kita coba pilih gudang. Oke, nah teman-teman, di gudang ini sudah terdapat barang yang sudah tadi kita pindahkan. Jadi kondisi rusak berat kita simpan di gudang. Jadi teman-teman, begini caranya agar kita bisa tertib administrasi BMN. Karena BMN itu bukan hanya persoalan angkanya, tetapi juga persoalan manajemennya. Oke, selanjutnya kita masuk misalkan seperti ini. Nah, di sini ada transaksi daftar barang ruangan, lalu ubah per ruangan. Artinya teman-teman, kita mau memindahkan seluruh isi barang dari ruangan A ke ruangan B, maka semuanya akan berpindah. Ini sering terjadi misalkan ketika ada ruangan yang sudah kita rubuhkan. Misalkan teman-teman menghapus gedung, otomatis gedung itu akan merubah bentuknya atau merubah kelasnya. Jadi misalkan dari ruangan, teman-teman pindah ruangan dari ruangan keuangan misalkan ke ruangan kelas misalkan, maka otomatis semua barang tersebut harus dipindahkan secara keseluruhan. Caranya adalah contoh misalkan dari dari ruang guru, misalkan dari ruang kantor, misalkan ruang kepala sekolah, lalu saya pindahkan ke gudang. Oke, seperti itu. Maka semua barang yang ada di ruang kepala sekolah akan berpindah ke gudang semuanya. Jadi semua barang yang ada di ruang kepala sekolah akan berpindah secara otomatis ke gudang. Ini contoh, lalu kita simpan. Oke, keluar, kita coba buku daftarnya, daftar barang ruangan, lalu kita pilih gudang.
Oke, nah teman-teman di sini sudah ada semua. Jadi dari ruang kepala sekolah, semua aset yang ada di ruang kepala sekolah berpindah ke gudang. Kita coba cek ruang kepala sekolah. Kita coba cetak. Nah teman-teman, jika teman-teman mencetak nanti, maka seharusnya ini itu kita tempel di pintu atau di ruangan atau di tempat yang mudah terlihat, sehingga kita bisa tahu jumlah aset yang ada dalam satu ruangan. Kita coba cek di ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah otomatis menjadi tidak ada lagi karena sudah tidak ada barang yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, itulah tata cara bagaimana menginput daftar barang belum terdistribusi dan bagaimana memindahkan dari satu ruangan A ke ruangan B, dan bagaimana memindahkan dari seluruh aset dari ruangan A ke ruangan B. Jadi saya ulangi, bagaimana menginput barang yang belum terdistribusi dan bagaimana memindahkan satu aset dari ruangan A ke ruangan B, dan bagaimana memindahkan semua aset dalam satu ruangan pindah ke ruangan tertentu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.